yang ikut mensukseskan acara ini. Syukran jazakumullahu khairan katsira. Dan terakhir, tentu acara ini ada kekurangan, ada kelemahan, dan kita mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan tersebut. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaat dari acara pada pagi hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Syukran jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsir. Demikian tadi sambutan dari Ketua Takmir Masjid Al-Irsyad Surabaya. Untuk berikutnya adalah acara penutupan pembukaan acara seminar nasional bahaya kandungan babi pada makanan dan minuman terhadap fisik dan psikis manusia dalam Al-Quran dan Sains. Yang ajar berikutnya doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Isa Saleh Kuda. Kepada Ustaz. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita tundukkan hati kita sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan barakah dan kesuksesan pada acara kita pada pagi hari ini. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma ya akramal akramin. Allahumma ya malikal mulk. Ya aziz ya ghaffar. Ya sattar. Ya rahman. Ya rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al fina syakiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan katsir. Sekali lagi kami ucapkan kepada Ustaz Isa Saleh Kuda. Hadirin sekalian, demikian tadi untuk acara pembukaan seminar nasional kita. Berikutnya adalah acara inti seminar nasional bahaya kandungan babi pada makanan dan minuman terhadap fisik dan psikis manusia menurut Al-Quran dan Sains. Yang pada pagi hari ini kita sudah menghadirkan narasumber. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama, Profesor Muhammad Amin, SPD, MSI, PhD. Beliau adalah guru besar bidang biologi molekuler dari Universitas Negeri Malang. Yang kedua, Ustadz Mudhafar Jufri, LCMA. Beliau adalah pakar ilmu fikih dan Dewan Syariah Gria Al-Quran. Yang ketiga, Ustadz Ainul Yakin, SSI, MSI, Apoteker. Beliau dari LPPOM MUI Jawa Timur. Untuk acara seminar nasional pada pagi hari ini akan dipandu oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Andes Edi Kuncoro, MPD dari Lembaga Pendidikan Islam Al-Hikmah. Hadirin sekalian, perlu kami informasikan sekali lagi bahwa nanti di akhir acara akan ada door prize dari Danish Collection, Trendsetter Busana Muslim anak-anak dan dewasa, dan kaos Muslim Gazi. Untuk acara berikutnya, sebelumnya kami serahkan kepada Ustadz Edi Kuncoro, MPD, untuk memandu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrobil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para narasumber yang saya hormati, para hadirin peserta seminar yang dirahmati oleh Allah, dan juga tentunya para pengurus Yayasan Masjid Al-Irsyad dan juga lembaga pendidikan Al-Irsyad yang dirahmati oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kami mengundang para narasumber untuk bersama-sama hadir di podium ini, saya ada sedikit cerita yang barangkali menginspirasi panjenengan. Saya masih ingat tanggalnya, waktu itu 14 Agustus tahun 2014. Saya atas seizin Ustadz Kadir berangkat saya ke Beijing, dari Beijing menuju ke Jinan untuk mengikuti seminar internasional di sana. Kebetulan amanahnya cukup besar, diminta untuk jadi narasumber di sana. Bukan seminarnya yang saya mau ceritakan, pulang dari seminar itu kami bareng-bareng satu rombongan dengan dosen dari UNESA, itu naik salah satu maskapai. Dari perjalanan Beijing ke Hong Kong itu, kita dikasih makan. Rupanya ada teman kami ini yang bahasa Inggrisnya ya memang pas-pasan. Ketika si pramugari menghidangkan makanan, dia menyebut pork. Pork itu kan bahasa Inggrisnya babi. Beliau mendengarnya teman kami ini fork. Fork itu garpu. Jadi ya dia mau saja dikasih itu. Setelah makan selesai, saya kaget. Loh Mas, tadi sampean makan itu? Iya Pak Edi, kenapa? Loh itu babi loh Mas. Loh enggak babi itu. Maksud saya yakinkan lagi, iya itu babi. Siapa Pak Edi kadung? Iseng-iseng saya tanya, rasanya ya apa? Dia dengan meyakinkan menjawab, teman Pak Edi, saya itu pernah makan daging macam-macam. Sing paling enak yang terakhir ini. Ya, yang paling enak yang terakhir ini. Itu masih belum seberapa. Hadirin, saya buka yang kemarin tadi malam dikirimi oleh teman-teman Al-Irsyad lewat WA ya. Jadi ada tidak kurang di sini tertulis ada 40 manfaat. Mulai dari mulutnya babi itu sampai kakinya babi bisa dimanfaatkan. Bahkan jeroannya babi bisa dimanfaatkan. Pertanyaan mendasarnya, Allah ini apa maunya? Binatang yang satu ini diciptakan. Sudah rasanya enak, kata teman saya tadi, manfaatnya banyak. Loh kita ini kok tidak boleh mengkonsumsi? Jujur saya tidak bisa jawab. Karena itu saya mengundang. Yang pertama saya undang berdasarkan posisi duduk saja. Sebelah saya tadi duduk, saya ngundang Prof. Amin. Cuma saya protes dulu kepada panitia. 2 narasumber disebut Ustadz, yang satu tidak. Sebenarnya beliau itu profesi aslinya Ustadz. Ya, saya mengundang Ustadz Profesor Muhammad Amin, SPD, MSI, PhD. Kita beri aplaus untuk beliau. Ahli biologi molekuler lulusan Jerman. Jadi beliau ini Ustadz yang ngajinya tidak di sini, ngajinya di Jerman. Ngaji bagaimana babi itu kok diharamkan, ngajinya jauh sampai ke Jerman. Nah, sebelah beliau tadi yang sudah sering kita dengarkan suaranya dan sering juga tausiahnya kita jadikan rujukan untuk memberi tausiah keluarga kita di rumah, kita undang Al-Ustadz Ahmad Mudzaffar Jufri LCMA. Beliau adalah makar ilmu fikih dari Dewan Syariah Gria Al-Quran. Kami persilahkan, kami undang Al-Ustadz Ahmad Mudzaffar Jufri LCMA. Terima kasih Ustadz.
Dan beliau ini adalah orang yang paling bertanggung jawab ketika ada pengusaha datang ke lembaga beliau. Makanan atau minuman atau apa saja yang didaftarkan ke beliau, beliau yang mengeluarkan sertifikatnya. Kita undang Al-Ustadz Ainul Yakin, MSI Apoteker dari LP POM MUI Jawa Timur. Saya persilakan Ustadz Ainul Yakin. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah, sudah lengkap yang akan mengkaji kenapa babi itu dinyatakan haram dalam agama kita. Saya yakin panjenengan yang seusia saya masih ingat ya, ketika kita sekolah di sekolah dasar dulu, guru agama kita ini selalu mengingatkan pada kita, anak-anak pian jangan makan daging babi. Saya masih ingat, daging babi. Kenapa daging babi itu haram? Kenapa haram? Beliau hanya memberi penjelasan sepotong. Karena di dalam daging babi itu terkandung cacing pita. Waktu itu kita percaya dan mengimani itu, kemudian kita tidak mengkonsumsi daging babi. Tapi seiring dengan perkembangan usia kita makin kritis. Nah, kalau cacing pita itu bisa mati karena direbus. Kok sesederhana itu Allah melarang kita mengkonsumsi babi dan segala derivatif atau turunannya. Untuk itu, kita berikan kesempatan yang pertama pada Ustadz Mudhofar terlebih dahulu, ya. Beliau yang pakar tentang fikih ini, biar beliau kita beri kesempatan mengkajinya dari sudut pandang Al-Quran dan hadis. Kita beri kesempatan beliau setengah jam, berikutnya nanti Ustadz Ainul Yakin setengah jam, kemudian yang terakhir Ustadz Muhammad Amin setengah jam. Jadi ada 1,5 jam ke depan kita menyimak paparan dari sudut pandang Quran, hadis, dan sains, baru kemudian sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab. Hadirin, kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berikan kesempatan kepada Ustadz Mudhofar. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin imamul muttaqin wa qaidil ghurril mayamin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa atba'i bi ihsani yaumiddin. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Walhamdulillahil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia, nikmat dan rahmat yang dilimpah ruahkan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap istiqamah mengikuti sunan ajaran beliau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, forum seperti ini adalah merupakan salah satu forum yang wajib kita syukuri dengan kesyukuran yang berlipat-lipat. Kalau kita renungkan, kita akan menyadari dan meyakini bahwa forum kebersamaan antar orang-orang soleh dan solihah
dalam sebuah acara yang sangat baik dan insya Allah penuh berkah, dengan niat dan tujuan untuk membela dan memenangkan agama Allah dan juga menyelamatkan diri kita. Lalu juga tempatnya itu di lingkungan Masjid Allah. Ini adalah barokah, fi barokah, nggak tahu berapa lipat. Dan kita yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan karunia nikmat yang luar biasa ini, mudah-mudahan kerahmatan Allah, keberkahan Allah kita bisa peroleh dari forum yang insya Allah mudah-mudahan penuh dengan barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang rahmati Allah Ta'ala, ini saya sebetulnya hanya sebagai pelengkap. Jadi ini ada Prof. Amin, ada Ustaz Amli Yakin, ini pakar dan para ahli di bidang tema yang akan dibahas. Kalau bagian saya tentang fikihnya, saya kira ini saya sebutkan bahwa masalah tentang keharaman babi itu para ulama menyebutnya minal ma'lum minad din bid-darurah. Jadi hukum aksiomatik tentang keharaman babi itu aksiomatik yang telah diketahui termasuk oleh orang Islam yang paling awam sekalipun, karena tidak perlu dalil. Kalau ada orang Islam yang masih perlu dalil tentang keharamnya babi, dipertanyakan keislamannya. Sama seperti orang Islam yang bertanya tentang kewajibannya sholat dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya, itu bagian saya sudah selesai sebetulnya. Kita sedang menunggu tadi jawaban dari pertanyaan Ustadz Edi tadi, itu mengapa kok babi diharamkan dari sisi penjelasan ilmu. Nah itu bukan saya yang menjawab. Jadi saya hanya mengantarkan beliau berdua insya Allah. Tapi saya ingin menyampaikan begini, Bapak Ibu yang rahmatullah ta'ala. Jadi bagi saya yang paling istimewa dari forum seperti ini, itu adalah, jadi nilai dakwahnya adalah menggugah kesadaran dan kepedulian tentang akidah kita, tentang agama kita, tentang umat kita, tentang kondisi kita. Kalau kita bicara tentang biang semua persoalan umat ini, mengapa kok umat ini lemah, terbelakang, dibuntut, disikapi sebagai umat seolah-olah umat pecundang, bahkan di negeri di mana kita mayoritas. Itu kalau kita renungkan, salah satu biang penyebabnya adalah lemahnya kepedulian kaum muslimin terhadap akidah dan agamanya. Saya katakan kita bersyukur bahwa kaum muslimin itu banyak sekali, mayoritas. Kaum muslimin Masya Allah salat, zakat, puasa, haji, umroh, tentu kita syukuri. Tapi yang perlu kita renungkan bahwa masih sangat sedikit di antara kaum muslimin yang sangat banyak itu yang keislamannya itu Islam ideologis. Islam ideologis itu adalah seorang muslim dan muslimah yang menjadikan akidahnya itu adalah pendikte dalam setiap kehidupan dan langkahnya, penentu semua urusannya. Dari bangun sampai tidur, itu yang dia pikirkan itu bagaimana Islam saya, bagaimana umat saya, bagaimana agama saya, baik atau buruk. Nah ini yang menurut saya kira sangat penting adalah bahwa kita sedang berbicara tentang masalah umat kita, bahwa di sekitar kita ada masalah. Kita yang mayoritas muslim di negeri komunitas muslim terbesar, tapi ternyata masih sering kita tidak yakin atau tidak tahu, setidaknya ragu. Ini yang di supermarket, minimarket, dan pasar-pasar di sekitar kita, dari makanan dan minuman yang